Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita. Salam satu kunci. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang air system atau sistem udara pada engine unit Iveco. Sebelum kita memulai videonya, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe channel ini agar saya selalu semangat untuk membuat video berikutnya. Terima kasih. Jadi teman-teman, untuk bagian pertama dalam sistem udara pada engine adalah brake cleaner teman-teman. Brake cleaner ada bagian di atas itu teman-teman. Nah, seperti ini bentuknya teman-teman. Nih, bagian sini dinamakan brake cleaner teman-teman. Ini brake cleaner. Fungsi brake cleaner adalah untuk menghilangkan partikel kotoran kasar atau bahan asing yang terkandung dalam udara, seperti air hujan, dedaunan yang terbawa oleh angin, dan bahan asing lainnya. Nah, ini brake cleaner teman-teman. Nah, setelah brake cleaner, dia akan melewati bagian sini teman-teman. Nah, udaranya akan masuk lewat bagian sini teman-teman, menuju ke air cleaner. Ini air cleaner teman-teman. Nih. Nah, ini air cleaner. Air cleaner ini berfungsi untuk menyaring udara sebelum masuk ke ruang bakar. Nah, ini air cleaner, bisa juga disebut dengan filter udara teman-teman. Baik, kita lihat dulu seperti apa sih air cleaner itu di dalamnya teman-teman. Nah, kita buka dulu teman-teman. Ini teman-teman, ini air cleaner seperti ini teman-teman. Air cleaner itu kita tutup lagi. Setelah ke air cleaner, kita menuju ke turbocharger teman-teman. Nah, turbocharger ini berfungsi untuk membantu mendorong udara masuk dari filter udara, sini teman-teman, tuh ke aftercooler. Nih turbonya. Jadi udara masuk turbocharger untuk mendorong udara sehingga masuk ke aftercooler. Aftercooler bagian sini teman-teman, bagian dalam sini. Nah, jadi di dalam turbocharger terdapat dua baling-baling yang berputar akibat gas buang. Bagian udara yang masuk teman-teman disebut dengan kompresor, sedangkan bagian udara yang keluar disebut turbin. Nah, yang mana sih yang dinamakan kompresor itu dan yang mana sih dinamakan turbin itu? Nah, yang dinamakan kompresor itu adalah bagian sini teman-teman. Nah, di dalam sini terdapat baling-baling teman-teman, dinamakan kompresor. Sedangkan di sini ada baling-baling dinamakan turbin teman-teman. Jadi baling-baling itu berputar akibat adanya hasil gas buang teman-teman dari exhaust manifold teman-teman. Nah, jadi angin masuk ke turbocharger terus menuju ke aftercooler. Nah, aftercooler bagian sini teman-teman. Nah, kita akan naik melihat aftercooler seperti apa sih. Nih, ini aftercooler teman-teman. Ini lihat nggak teman-teman? Nah, ini aftercooler. Aftercooler. Nih, bagian sini teman-teman. Ini nah,
Yang ini aftercooler teman-teman, bagian aftercooler. Fungsinya aftercooler ini teman-teman untuk mendinginkan udara serta memadatkan udara yang akan masuk ke ruang bakar. Jadi fungsinya untuk mendinginkan udara teman-teman dan memadatkan udara. Terus setelah aftercooler selanjutnya menuju ke intake manifold teman-teman. Nah, ini jalurnya teman-teman. Ini jalur udara teman-teman menuju ke intake manifold. Intake manifold ini bagian sini teman-teman nih. Yang saya raba ini adalah bagian intake manifold teman-teman. Fungsi intake manifold ini adalah untuk menghantar udara ke silinder atau ruang bakar teman-teman. Nah, fungsinya itu untuk menghantar udara menuju masuk silinder atau ruang bakar teman-teman. Setelah intake manifold teman-teman, dia masuk ke ruang bakar. Nah, setelah terjadi pembakaran di ruang engine, dia akan keluar ke exhaust manifold teman-teman. Ini exhaust manifold teman-teman. Bagian saya raba ini adalah exhaust manifold teman-teman. Ini exhaust manifold teman-teman. Exhaust manifold ini berfungsi untuk tempat keluarnya hasil pembakaran teman-teman. Nah, ini. Nah, setelah hasil pembakaran itu keluar, itu menuju ke turbin teman-teman. Nah, jadilah baling-baling di dalam turbocharger ini berputar teman-teman, karena hasil dari pembakaran yang keluar dari exhaust manifold teman-teman. Setelah ke turbocharger, bagian turbin teman-teman, dia akan menuju ke bagian muffler teman-teman. Nah, dimana bagian muffler adalah bagian sini teman-teman. Ini muffler teman-teman. Nah, ini muffler. Muffler ini teman-teman biasa kita sebut dengan knalpot. Nah, knalpot ini berfungsi untuk meredam suara dari gas buang sebelum dikeluarkan melalui exhaust duct teman-teman. Jadi ini tempat untuk meredam suara teman-teman dari hasil pembakaran dari gas buang teman-teman. Nah, ini biasa kita sebut dengan knalpot. Bagian terakhir adalah exhaust duct. Nih, exhaust duct itu bagian ujung sini teman-teman. Nah, bagian sini exhaust duct. Exhaust duct ini tempat keluarnya hasil pembakaran atau hasil udara terakhir teman-teman dari engine. Nah, ini setelah itu udaranya keluar ke alam terbuka teman-teman. Nah, untuk mempermudah sistem air cleaner pada unit EPECO adalah yang pertama pre-cleaner teman-teman, itu pre-cleaner. Nah, yang kedua adalah air cleaner atau filter udara. Yang ketiga adalah turbocharger teman-teman. Yang keempat adalah aftercooler. Ini aftercooler. Yang kelima adalah intake manifold. Ini. Setelah intake manifold ke exhaust manifold teman-teman. Setelah exhaust manifold menuju ke turbocharger lagi teman-teman. Setelah menuju turbocharger menuju ke muffler teman-teman. Setelah menuju ke muffler baru exhaust duct teman-teman. Oke. Sekian video dari saya. Jangan lupa like dan komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang teman-teman.
Terima kasih. Salam satu kunci.